Mana viral banget lagi nyanyi sebotol minuman. Betul gak kira-kira? Semua pada joget. Lagunya gitu, sebotol minuman. La haula wala quwata. Yang kayak begitu digede-gedein, diviral-viralin. La haula wala quwata. Jalan sempoyongan, jalan sempoyongan. La haula wala quwata. Udah tua lagi. La haula wala quwata. Yang begitu viral. Giran pengajian gak ada viralnya. Betul gak kira-kira? Giran tentang agama gak ada viralnya. Giran syariat baginda Nabi kita Muhammad gak ada viralnya. Tapi kalau yang kayak begitu, oh viral, yang nonton banyak. Coba kalau pengajian di skip doang. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Ame maulid deh. Wow, kalau maulid rame banget. Padahal kita lupa kalau maulid itu bagus atau tidak, Beb? Maulid bagus banget. Tapi kita lupa, cuman hanya 2 jam, habis itu hilang. Asal nampan keluar, hilang deh. Tadi guru ngomong apa ya? Tadi Habib ngomong apa ya? Tadi Kiai ngomong apa ya? Tadi Mualim ngomong apa ya? Tadi Ustadz ngomong apa ya? Hilang. Betul gak kira-kira? Asal nampan keluar, yang diingat daging, ame nampan, ame bawa plastik. La haula wala quwata. Tapi lihat, kalau kita ngaji, wa anna fikum Rasulullah, di situ dibacakan hadis, di situ dihidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad, di situ dijadikan diikuti baginda Nabi kita Muhammad. Kita amalin. Berapa banyak hadis yang udah dikasih sama guru kita, udah diterjemahin, udah dibayan, udah dijelasin. Habis itu tinggal kita amalin. Berarti kita bawa pulang ajaran baginda Nabi kita Muhammad. Setiap hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam dada kita. Setiap hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di rumah tangga kita. Syariat baginda Nabi kita Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daraba wa garraba wa anna Abu Bakar daraba wa garraba wa anna Umar daraba wa garraba. Rawahu Tirmizi wa rijaluhu siqa illa annahu ikhtulifa fi waqfihi wa raf'ihi. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Akhir sanadnya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha pada keduanya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam daraba wa garraba, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendera, mencambuk, wa garraba, dan mengasingkan. Wa anna Abu Bakar daraba wa garraba, dan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar mendera, mencabuk, dan mengasingkan. Wa anna Umar daraba wa garraba, dan bahwasanya Sayyidina Umar mencambuk, mendera, dan mengasingkan. Artinya Nabi SAW kalau ada orang yang berzina tanpa belum pernah menikah, nggak ada pernikahan yang sah, dia berzina, berarti ini orang dicambuk 100 kali, habis itu didera, habis itu diasingkan. Itu tujuannya. Nabi SAW meninggal dunia, turun khalifah menjadi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngerjain begitu juga. Apabila ada terjadi kepada umat baginda Nabi kita Muhammad, kepada sahabat-sahabat yang lain, apabila ada perzinahan yang tanpa adanya pernikahan yang sah, artinya belum pernah menikah, dia zina, didera sama Sayyidina Abu Bakar. Habis itu sebanyak 100 kali cambuk, habis itu diasingkan. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Begitu seterusnya aturan sampai gini hari. Tapi kan nyata-nyatanya kagak. Perzinahan merajalela. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Karena hukum gak ditegakkan. Orang kalau hukum gak ditegakkan, akhirnya maaf, ngegampangin, nyepelein. Ada hukum aja masih digampangin, apalagi nggak ada hukum. Terus hukum Islam terus berjalan, syariat baginda Nabi kita Muhammad juga terus berjalan. Begitu Nabi SAW udah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar ngerjain apa yang pernah dikerjain oleh baginda Nabi kita Muhammad. Nggak ada keringanan di situ. Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar, nggak ada keringanan di situ, dikerjain sama percis yang dikerjakan Sayyidina Abu Bakar, yang dikerjakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Begitu juga Sayyidina Umar, begitu Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, terus nggak ada keringanan, didera, dicambuk, habis itu diasingkan.
Ini yang benar. Kalau yang sekarang kan kagak, didiemin aja. Lama-kelamaan candu, lama-kelamaan ngulang lagi, lama-kelamaan berbuat dosa lagi, berbuat zina lagi. Terus seperti itu. Yang susah orang yang belum pernah berzina. Biasanya ada rasa takut tuh. Sama juga sama hal yang membunuh. Orang kalau belum pernah membunuh berat banget. Mau dodongin pistol, atau maaf mau nembak orang, keringetan, ketakutan. Atau kalau kagak mau bacok orang, ketakutan. Tapi kalau udah sekali dia nembak orang mati, udah sekali dia nusuk orang mati, yang kedua, yang ketiga, yang keempat seterusnya gampang. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Awalnya kagak berani, takut. Begitu juga maling, sami. Masuk ke rumah orang, pagar, lihat jender kanan kiri, takut kita, takut dituduh maling. Ada orang malam-malam nyender di rumah orang lain, itu biasanya khawatir, rasa takut. Takutnya disangkain maling, kanan kiri nengok, kanan kiri. Begitu udah biasa, gampang. Jangankan di waktu malam, siang dimasukin, la haula wala quwata. Ada yang begitu, ada gak kira-kira? Apalagi cumor, lagi rawan nih cumor. Tahu cumor? Curian motor, la haula wala quwata. Nggak boleh meleng dikit, hilang. La haula wala quwata. Hati yang pakai remote sekarang gampang, udah dipelajarin sama dia. Makanya nggak ada maling yang bego, nggak ada. Maling kebanyakan semuanya pinter. Cuman ingat, yang namanya maling pasti ada hari apesnya. Tungguin aja hari apesnya. Begitu aja udah. Nggak selamanya dia sukses, nggak selamanya dia berhasil. Ada aja masanya apesnya. Nggak hari Senin ya hari Selasa. Nggak hari Selasa, hari Rebo. Nggak hari Rebo, hari Kamis. Nggak hari Kamis, hari Jumat. Nggak hari Jumat, hari Sabtu. Nggak hari Sabtu, hari Minggu. Pasti ada waktu apesnya. Nggak selamanya, tapi udah terlatih. Ini ada orang markir motor di depan, kunci dicantelin, sebentaran dong ditinggal ambil wudhu, hilang. La haula wala quwata. Jangankan maaf motor, jam tangan najiraib. Ada orang ke masjid nih, di masjid. Ada orang pakai jam tangan, diambil wudhu, dibuka jam tangan, ambil cincinnya. Dia sholat 2 rakaat, dia lupa. Perasaan pakai jam tangan, nyatanya jam tangannya ketinggalan di tempat wudhu. Begitu dibalik, begitu dibalik, hilang. La haula wala quwata. Seandai kata maaf, itu jam tangan ustadz lagi, dipakai ditulisin ustadz, tetap aja. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Awal berat, hati itu nggak nerime. Ambil jangan, ada kesempatan. Habis itu kata hawa nafsu ikut, hati nurani bilang jangan. Tapi kalau kata hawa nafsu, ambil. Mana jamnya cakep lagi. Udah gitu cincinnya sapir lagi, ambil udah kantongin, nggak ketahuan. Berat tuh, di situ berperang tuh antara hati nurani dengan nafsu. Nyatanya hati nuraninya kalah juga. Betul gak kira-kira? Ambil. Begitu yang kedua, ada perang lagi gak antara hati nurani sama hawa nafsu? Ada gak kira-kira? Nggak ada, udah biasa. Maling begitu juga, zina begitu juga, udah biasa. Awalnya ketakutan. Ini kan apalagi zaman sekarang, maaf, perempuan kalau ketemu laki atau laki ketemu perempuan, maaf, zaman sekarang laki-laki kalau ketemu perempuan biasanya banyak diemnya, perempuan banyak ngomongnya. Kalau laki-laki ketemu perempuan banyak diemnya, tangannya aktif. Paham? Paham gak nih? Kalau laki-laki ketemu perempuan pada umumnya kebanyakan itu laki-laki jarang ngomongnya, sedikit ngomongnya, tapi tangannya aktif. Tahu tangannya aktif. Banyak gak kira-kira yang begitu? Banyak gak kira-kira? La haula wala quwata. Pakai ada janji lagi, udah lama gak ketemu, seminggu. La haula wala quwata. Kadang-kadang seperti itu. Biasanya maaf, hukum itu kalau kita kagak tegakin, akhirnya fasad, rusak. Ini negeri, ini kampung rusak kalau seandainya kata hukum itu nggak ditegakkan. Tapi nyatanya zaman sekarang begitu. Asal ada duit aja deh. Yang tadinya bersalah kagak bersalah aja udah. Yang tadinya berat hukumannya tiba-tiba ringan aja udah. Betul gak kira-kira? Zaman sekarang pakai duit. Gak usah jauh-jauh, ente punya sertifikat, ane punya sertifikat. Maaf, asal ada duit menang. Betul gak kira-kira?
Nah, rumah, tanah, sertifikat pakai 3. La haula wala quwata. Zaman sekarang banyak banget mafianya. La haula wala quwata. Udah sekali gampang, enak kesononya. Makanya hati-hati, hukum tetap hukum. Lihat Sayyidina Abu Bakar, nggak ada kasihan kalau emang hukum dikerjain oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar nggak ada kasihan, hukum dikerjain. Karena yang pertama kali ngerjain baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak nih kira-kira? Tapi kalau kita susah, kalau buat diri kita berat. Kenapa? Karena kebanyakan yang rusak itu keluarga kita. Yang maling keluarga, yang narkoba saudara, yang zina family. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Yang mabok tetangga. Pakai nyanyi lagi, mana viral banget lagi, nyanyi sebotol minuman. Betul gak kira-kira? Semua pada joget, lagunya gitu, sebotol minuman. La haula wala quwata. Yang kayak begitu digede-gedein, diviral-viralin. La haula wala quwata. Jalan sempoyongan, jalan sempoyongan. La haula wala quwata. Udah tua lagi. La haula wala quwata. Yang begitu viral. Giran pengajian gak ada viralnya. Betul gak kira-kira? Giran tentang agama nggak ada viralnya. Giran syariat baginda Nabi kita Muhammad nggak ada viralnya. Tapi kalau yang kayak begitu, oh viral, yang nonton banyak. Coba kalau pengajian di skip doang. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Ame maulid deh. Wow, kalau maulid rame banget. Padahal kita lupa kalau maulid itu bagus atau tidak, Beb? Maulid bagus banget. Tapi kita lupa. Cuman hanya 2 jam, habis itu hilang. Asal nampan keluar, hilang deh. Tadi guru ngomong apa ya? Tadi Habib ngomong apa ya? Tadi Kiai ngomong apa ya? Tadi mualim ngomong apa ya? Tadi Ustadz ngomong apa ya? Hilang. Betul gak kira-kira? Asal nampan keluar, yang diingat daging, ame nampan, ame bawa plastik. La haula wala quwata. Tapi lihat kalau kita ngaji, wa anna fikum Rasulullah, dan ada di antara kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di situ dibacakan hadis, di situ dihidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad, di situ dijadikan diikuti baginda Nabi kita Muhammad. Kita amalin. Berapa banyak hadis yang udah dikasih sama guru kita, udah diterjemahin, udah dibayan, udah dijelasin. Habis itu tinggal kita amalin. Berarti kita bawa pulang ajaran baginda Nabi kita Muhammad. Setiap hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di dalam dada kita. Setiap hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di rumah tangga kita. Syariat baginda Nabi kita Muhammad. Begitu. Betul gak kira-kira? Tapi nyatanya asal maulid tiker banyak banget. Pakai kurang tiker. Begitu pengajian tiker kelebihan. Paham tiker kelebihan? Yang ada digulung tuh tiker. Panitia udah nyiapin, pengurus udah nyiapin. Maaf orangnya kagak, digulung lagi. La haula wala quwata. Coba ente lihat kebanyakan asar maulid ame asar majelis taklim berbeda. Asal udah nampan keluar buyar udah apa yang udah diomongin. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang maaf ahlak Rasul kagak dipakai. Makan gak pakai bismillah. Udah gitu daging pakai diembat duluan. Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Ini yang zaman sekarang terjadi nih, yang kurang lagi dari diri kita, makin ke bawah, regenerasi, habis aja udah. Ainal akhlak, di mana akhlak zaman sekarang? Ainal adab, di mana adab zaman sekarang? Udah lupa. Bahkan anak lupa bagaimana caranya cium tangan sama orang tuanya. Murid udah lupa bagaimana memuliakan gurunya. Udah lupa, nggak ngerti. La haula wala quwata. Ada gak kira-kira zaman sekarang? Banyak model-model kayak begini. Nih yang zaman sekarang. Karena kenapa? Kita nggak mau ngikutin baginda Nabi kita Muhammad. Kita nggak mau ikutin sahabat baginda Nabi kita Muhammad. Kita nggak mau ikutin guru-guru kita yang bersumber kebaikan tersebut kepada baginda Nabi kita Muhammad. Biasa aja udah. Kadang-kadang ditutupin kesalahannya. Kita tahu anak kita salah, kita tutupin. Betul gak kira-kira? Kita bela mati-matian. Betul atau tidak kira-kira? Betul zaman sekarang. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Ditutupin, dibelain mati-matian. Ini yang zaman sekarang nih. Jadi berkurang lagi. Udah nggak ada lagi di situ sunnah baginda Nabi kita Muhammad.
Padahal ada hadis dari baginda Nabi kita Muhammad. Siapa orang yang menghidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad, yang mana orang-orang udah ninggalin itu sunnah baginda Nabi kita Muhammad, falahu mi'atu syahid, bagi mereka 100 pahala syahid. Syahid lagi, syahid lagi, syahid lagi, bagi orang-orang yang menghidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kalau dulu betul caranya ta'aruf, boleh ta'aruf kalau dulu. Kalau sekarang udah bukan ta'aruf lagi. Betul gak kira-kira? Udah gandengan tangan, la haula wala quwata. Apalagi udah lamaran, seolah-olah udah sah. Udah lamaran, udah bawa Fatihah, tukeran cincin, seolah-olah udah bebas, seolah-olah udah jadi istri. Wal iyadu billah. Betul gak kira-kira? Padahal lamaran belum jadi istri, tuker cincin belum jadi istri, Fatihah belum jadi istri, belum halal. Akhirnya gandeng sono, gandeng sini, la haula wala quwata. Habis itu cobain gak kira-kira? Nyobain gak kira-kira? Dikira anak orang baju kali ya. Kan begitu, ente pakai baju, kalau pas ente pakai, kalau kekecilan buang, kalau kegedean buang. Betul gak kira-kira? Kagak jadi, cobain dulu. La haula wala quwata. Kalau dulu orang tuanya bilang ini anak bagus, insya Allah bagus. Orang tuanya dulu ngikutin syariat baginda Nabi kita Muhammad. Kalau sekarang kan kagak. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Ini anak bandel, dibilangnya anak perempuan baik-baik, padahal anak perempuan bandel. La haula wala quwata. Udah gitu kagak ada yang namanya kita cemburu. Nih anak, maaf, jam 12 pulang dianterin sama laki-laki lain, nggak ada cemburu kita. Nggak kita tanya dari mana, itu siapa, ngapain aja, udah bebas aja udah. Kadang-kadang orang tuanya nggak peduli anaknya mau pulang malam atau pagi. Ada anak yang ngomong begini orang tuanya, nak jangan pulang malam ya, dipulang pagi. Ada nggak kira-kira? Kata orang tuanya, nak jangan pulang malam-malam, dia pulangnya pagi. La haula wala quwata. Nggak kayak kita dulu. Lihat dulu anak perempuan dulu, anak perawan dulu, nggak ada sebelum maghrib udah pulang ke rumah. Sebelum maghrib udah ada di rumah orang dulu, perempuan dulu. Kalau sekarang kadang-kadang maaf, kita berani lewat maghrib baru nyampe rumah. Kadang-kadang sendal melayang. Zaman dulu, betul gak kira-kira? Sendal melayang zaman dulu. Udah gitu ibu kita cerewet banget. Kalau sekarang kagak peduli, yang penting pulang bawa makanan, yang penting pulang bawa martabak. Betul gak kira-kira? Telur bebek, telurnya 3, la haula wala quwata. Gak peduli deh mau pulang sama siapa kek, di teng-teng siapa kek, yang penting pulangnya bawa makanan. Betul gak kira-kira? Nih zaman sekarang nih, la haula wala quwata. Jadi kita selaku orang tua, ayo kita tetap kembali kepada ajaran baginda Nabi kita Muhammad. Sebaik-baiknya ajaran adalah ajaran baginda Nabi kita Muhammad. Sebaik-baiknya ikutan adalah ikutan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Lihat semuanya itu. Berarti menunjukkan apa yang dikerjakan oleh Nabi dikerjakan juga oleh sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi wa rijaluhu siqa illa annahu tulifa fi waqfihi wa raf'ihi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar, dan kita kalau mati Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.